Kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Perangkat keras komputer terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah alat-alat masukan atau alat-alat input. Berikutnya adalah alat pemrosesan data. Yang ketiga adalah alat-alat keluaran atau alat-alat output. Dan yang keempat adalah alat tambahan. Contoh alat-alat masukan pada komputer sebenarnya sudah sering kita gunakan dan tidak asing bagi kita. Antara lain adalah mouse. Mouse ini sebagai salah satu alat masukan pada komputer, karena dengan mouse itu kita bisa memberikan perintah pada komputer. Perintahnya antara lain kita dengan cara klik kiri, klik kanan, menggunakan scroll. Dengan mouse ini maka kita memberikan perintah pada komputer menggeser data, menghapus data, memerintahkan komputer untuk menambah data baru dan sebagainya. Maka mouse ini disebut sebagai alat masukan. Kemudian berikutnya, selain ada mouse, juga ada alat yang paling sering kita gunakan, namanya adalah keyboard. Keyboard ini terdiri dari rentetan, rangkaian banyak huruf dan karakter yang sering kita perlukan untuk menyelesaikan atau mengerjakan data yang diperlukan. Keyboard ini juga sebagai alat masukan pada komputer, karena dengan keyboard itu bisa memberikan perintah pada komputer untuk menulis, kemudian untuk menampilkan karakter-karakter tertentu. Ini adalah salah satunya sebagai alat masukan pada komputer. Berikutnya, salah satu contoh alat masukan pada komputer yang lain adalah mikrofon. Dengan mikrofon ini, maka kita bisa memberikan perintah pada komputer untuk merekam suara kita. Selain ketiga hal tersebut, sebenarnya masih banyak alat masukan pada komputer, misalnya dengan menggunakan kamera digital. Kamera digital ini juga berfungsi sebagai masukan pada komputer, karena gambar yang ada di kamera itu bisa direkam di komputer, bisa datanya dipindahkan juga di komputer. Scanner merupakan salah satu alat yang berfungsi sebagai perangkat atau alat masukan pada komputer. Berikutnya adalah alat pemroses data. Di dalam komputer biasanya disebut dengan CPU. Tempatnya ada di dalam casing. Oleh karena itu, untuk mengetahui dalamnya casing itu maka harus dibongkar. Mainboard atau motherboard. Disinilah tempatnya berbagai perangkat yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai tugas yang dilakukan oleh komputer. Nah, tugas yang sedemikian kompleks itu akan diatur oleh sebuah alat, namanya adalah prosesor. Biasanya orang sering menyebutnya sebagai otaknya komputer, karena prosesor ini sangat penting di dalam komputer. Ini adalah tempatnya prosesor. Di dalamnya ini banyak sekali konektor yang menghubungkan
antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Ini adalah soketnya prosesor. Ini contohnya adalah prosesor dari Intel. Namun ada perusahaan lain, misalnya AMD juga membuat prosesor komputer. Di sini ada tanda titik-titik, ini sebenarnya adalah koneksi atau konektor yang menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain, sehingga prosesor ini bisa mengatur berbagai pekerjaan yang begitu rumit, jumlahnya ribuan ini. Kemudian karena prosesor ini bekerja keras, panas, maka dia di dalam motherboard ini biasanya selalu dikasih kipas angin. Ini cara pemasangan prosesor yang benar. Ini tidak boleh salah dalam memasang prosesor, karena kalau sampai ada kesalahan dalam pemasangan maka dapat menyebabkan kerusakan pada motherboard ini, sekaligus juga rusak pada prosesornya. Pada prosesor ini ada lubangnya ya, di samping ini, kemudian di samping sini juga ada lubangnya. Maka di sini juga ada bagian untuk mengunci lubang tersebut supaya pemasangannya tidak salah. Namun harus tetap berhati-hati supaya tidak kebalik memasangnya. Cara memasangnya sangat mudah, jadi tidak perlu pakai solder, cukup ditutup pintunya kemudian dikunci, maka prosesor sudah terpasang dengan cepat. Ini adalah prosesor atau otaknya komputer yang berfungsi untuk mengatur segala kegiatan komputer itu. Di atasnya ini ada kipas untuk mendinginkan karena ini bekerjanya panas. Berikutnya, di bagian yang warna hijau ini adalah soket untuk memori atau RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Memori berfungsi untuk menyimpan data sementara di dalam komputer. Karena sementara, ketika komputer itu dimatikan, maka nanti datanya hilang sebelum disimpan secara permanen. Ukuran memori biasanya sekarang ini dalam ukuran giga. Kalau dulu awal-awalnya berukuran kilobit, kemudian meningkat menjadi ukurannya megabit, kemudian sekarang rata-rata memori ukurannya adalah gigabit. Satu keping memori ini ukurannya 1 giga, ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ada yang 8 giga, ada yang 16 giga, dan seterusnya. Random access memory ini masangnya juga mudah di dalam komputer, tidak perlu penyolderan, tetapi cukup kita memasukkan di dalam slot yang sudah ada, selanjutnya dikunci. Yang bagian putih ini adalah penguncinya, ya, tidak kelihatan. Nah, yang bagian putih ini adalah penguncinya. Kemudian kita tekan pelan-pelan cara pasang memorinya itu, maka akan terkunci secara otomatis. Kemudian yang sebelah sini juga ditekan pelan-pelan, maka akan terkunci secara otomatis. Ini cara memasang memori di dalam komputer. Ada bagian lain di dalam motherboard yang perlu kita ketahui, yaitu di bagian samping ini ada banyak port, ada banyak alat untuk komunikasi antara komputer itu dengan peralatan lain. Yang paling samping ini adalah port PS2.
PS2 ini sekarang sudah jarang digunakan. Alat ini digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan mouse, antara komputer dengan keyboard. Dulu keyboard itu untuk berkomunikasi dengan komputer dicolok di bagian bawah, kemudian mouse-nya di bagian atas yang berwarna hijau ini. Selanjutnya di sampingnya ini ada port, namanya adalah port COM. Berikutnya di sampingnya ini ada port namanya port VGA, berfungsi untuk menampilkan gambar yang ada di dalam komputer itu ke layar monitor. Umumnya VGA yang standar seperti ini terdiri dari 15 lubang ini. Kemudian di bagian atasnya ini adalah port ini digunakan untuk berkomunikasi dengan printer misalnya. Selanjutnya adalah port USB, Universal Serial Bus. Port ini sekarang yang paling banyak digunakan karena bisa untuk komunikasi dengan hampir semua peralatan elektronik, misalnya mouse, keyboard, kemudian kamera digital atau peralatan yang lain akan menggunakan USB port. Berikutnya yang bagian atasnya ini adalah LAN card atau kartu jaringan, digunakan untuk komunikasi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Biasanya ada kartu jaringan yang terpisah dengan motherboard ini. Kartu jaringannya yang terpisah itu bentuknya seperti ini. Ini adalah kartu jaringan yang terpisah dengan motherboard atau mainboardnya, tapi bentuk lubangnya sama. Kalau ini ditambahkan pada motherboard, tempatnya ada di tempat sini. Demikian bagian-bagian dari unit pemrosesan data. Selanjutnya akan kita diskusikan tentang alat-alat output. Berikutnya adalah alat-alat output, alat-alat keluaran. Contoh alat-alat keluaran misalnya adalah printer ini berfungsi untuk mencetak isi dari komputer dalam bentuk cetakan di atas kertas. Monitor berfungsi untuk menampilkan isi dari komputer. Berikutnya contoh dari alat-alat keluaran yang lain adalah speaker. Speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan suara yang ada di dalam komputer. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada alat masukan, ada alat pemrosesan data, ada alat keluaran, juga ada alat tambahan yang penting di dalam komputer. Antara lain adalah power supply, itu berfungsi untuk memberikan suplai energi atau suplai listrik ke dalam komputer. Penting banget loh ini. Kalau tidak ada energi, tidak ada listrik yang masuk di dalam komputer, maka walaupun komputer itu harganya mahal, tidak bisa hidup. Nah, ini adalah alat yang namanya power supply. Power supply di dalam komputer ini mengubah arus listrik 220 volt atau 110 volt menjadi tegangan, umumnya tegangan DC. Tegangan yang ada di dalam komputer ini ada berbagai macam, antara lain dengan kabel-kabel yang berwarna-warni ini bisa
membedakan tegangan yang keluar dari berbagai kabel ini. Ada yang tegangannya 3,3 volt, ada yang tegangan yang dikeluarkan itu 5 volt, ada yang 12 volt. Selain tegangan positif, juga ada tegangan negatif yang biasanya ditandai dengan kabel warna hitam. Biasanya karena panas, maka di dalam power supply ini sudah dilengkapi dengan kipas pembuang panas. Nah, untuk alat penyimpan data ini memang sejarahnya cukup panjang, yaitu awalnya komputer itu menyimpan data menggunakan disket atau floppy disk. Disket dulu awalnya berukuran 5 inci dengan ukuran 512 kilobit. Kemudian berkembang dengan teknologi yang lebih maju lagi, ukuran disket lebih kecil 3,5 inci, tetapi kapasitasnya lebih besar, yaitu 1,44 megabit. Berikutnya berkembang lagi alat penyimpan data berupa piringan atau kepingan CD. Nah, alat ini lebih besar lagi ukuran penyimpanannya, yaitu kapasitasnya sekitar 700 megabit. Ini adalah contoh alat untuk membaca CD, namanya adalah CD-ROM. Jadi ini digunakan untuk menulis dan membaca kaset CD yang awalnya punya kemampuan menyimpan data sebesar 700 mega. Selanjutnya teknologi berkembang lagi, kemudian berubah menjadi DVD yang memiliki kemampuan menyimpan data sebesar kurang lebih 4 giga. Luar biasa, sangat besar ukuran penyimpanannya. Ini adalah contoh piringan kaset CD atau DVD yang awalnya hanya mampu menyimpan 700 mega, kemudian berkembang menjadi 4 giga. Namun rupanya media penyimpanan ini mulai sudah tidak digunakan lagi karena ada alat lain untuk menyimpan data dengan kemampuan yang lebih baik. Apa itu? Selain ada CD dan DVD, ternyata ada alat penyimpan data yang lebih jos lagi. Ukurannya lebih kecil, tetapi kemampuan menyimpan datanya jauh lebih besar, yaitu namanya flash disk. Ini adalah flash disk yang bisa kita bawa kemana-mana, bisa dimasukkan saku, ya, ukurannya sangat kecil, tapi memiliki kemampuan penyimpanan yang jauh lebih besar dibanding dengan DVD yang hanya mampu menyimpan 4 giga. Kalau flash disk ini dulu awal-awalnya itu ukurannya yang kecil itu sekitar setengah giga, kemudian berkembang 1 giga, dan saya pernah membaca di sebuah artikel itu sekarang ukuran flash disk itu sudah luar biasa besar, bahkan ukurannya semakin kecil, ukuran fisiknya semakin kecil, tetapi kemampuan menyimpan datanya semakin besar. Ada yang 32 giga, ada yang 64 giga, ada yang 128 giga, dan mungkin nanti akan ada yang lebih besar dari itu. Hard disk ini karena ada di dalam komputer, maka biasanya tidak kita lihat dari luar. Untuk mengetahuinya perlu kita membongkar isi komputer itu. Tetapi jangan khawatir, karena saya sudah membongkarnya untuk Anda. Ini
ini adalah media penyimpan data yang ada di dalam komputer yang namanya hard disk, dan ini sebagian besar dipakai oleh komputer karena harganya yang terjangkau, kemudian kemampuan menyimpan datanya juga lumayan besar, kecepatan membaca dan menulis data juga lumayan cepat, sehingga hard disk ini menjadi andalan di hampir semua komputer. Kemudian untuk kapasitas penyimpanannya, hard disk ini bervariasi. Kalau dulu ukuran hard disk yang kecil itu kemampuan menyimpan datanya sekitar 40 mega awal-awalnya. Tetapi sekarang ukuran hard disk sudah mencapai ukuran terabit. Umumnya yang di komputer-komputer yang dijual untuk PC itu rata-rata kemampuan menyimpan datanya sudah 1 terabyte, sehingga sangat-sangat besar kapasitasnya untuk menyimpan berbagai data bisa kita lakukan di komputer tersebut. Biasanya hard disk yang kecil ini digunakan pada laptop karena untuk alasan menghemat tempat. Selain ada hard disk, ada media penyimpanan data yang lain, namanya adalah solid state disk atau SSD. Bedanya hard disk dengan SSD ini, kalau hard disk itu penulisan datanya ada di dalam piringan menggunakan magnet, tetapi untuk SSD ini cara penulisannya langsung ada di dalam memori. SSD tidak menggunakan alat mekanik, dia penyimpanannya juga lebih cepat, cara membaca datanya juga lebih cepat, tetapi harganya lebih mahal. SSD secara fisik bentuknya lebih kecil daripada hard disk, namun kapasitas kemampuan menyimpan datanya tidak kalah dengan hard disk. Bahkan sampai 2019 yang lalu itu ukuran SSD kemampuan menyimpan datanya itu sudah mencapai 100 terabyte. Ke depan kemungkinan komputer-komputer itu akan menggunakan media penyimpanan SSD, namun dengan kemajuan teknologi yang semakin baik, harga SSD saya yakini nanti akan semakin murah lagi. Selain ada SSD, alat penyimpan data yang lain ada kartu SD. Biasanya SD card ini adalah memori yang berbentuk kartu yang bisa kita masukkan ke dalam HP umpamanya, dimasukkan ke dalam kamera digital untuk menyimpan data, atau pada peralatan lain misalnya untuk audio player misalnya. Kira-kira itu media penyimpanan data yang ada di dalam komputer.